Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita lanjutkan pembacaan dari kitab Bawa'ithul Khalas minadz dzunub, kiat-kiat untuk dapat berlepas diri dari dosa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan kiat yang pertama dan yang kedua, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kiat yang pertama untuk bisa melepaskan diri dari dosa adalah meyakini kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha agung, yang maha mulia, sehingga rasanya tidak pantas kita bermaksiat, melakukan dosa, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan zat yang maha mulia lagi maha agung. Maka dengan sikap ini seseorang bisa dengan mudah melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu memunculkan sikap cinta, memunculkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena zat yang dicintai, itu akan lebih baik, ya, lebih utama daripada seseorang meninggalkan sesuatu karena rasa takut. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, kiat yang ketiga. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu masyhadun ni'mati wal ihsan, yaitu kiatnya adalah memunculkan kenikmatan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih. Karena orang yang mulia tidak akan mungkin membalas pihak yang berbuat baik kepadanya dengan keburukan. Ketika ada satu pihak yang berbuat baik kepadanya, maka tidak akan mungkin dibalas dengan keburukan. Nah, ini adalah sifat orang yang mulia. Wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas. Karena kalau ada seorang berbuat buruk terhadap pihak yang telah berbuat baik kepadanya, maka ini adalah bentuk kekurang ajaran, bentuk kehinaan, ya, sikap yang rendahan, karena dia tidak membalas budi, tidak membalas budi kepada orang yang atau kepada pihak yang telah berbuat baik kepadanya. Falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi hayaan minhu. Maka aspek ini, perasaan ini, yaitu perasaan dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadanya, telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepadanya. Hal ini bisa mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dia akan merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah yang telah begitu baik kepada dirinya. An yakuna khairullahi wa in'amuhu nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qabaihuhu sa'idatan ila rabbih.
Dan dia yakin bahwa segala macam kebaikan dan kenikmatan yang Allah curahkan, yang Allah karuniakan kepadanya, senantiasa Allah turunkan kepadanya. Senantiasa Allah curahkan kepadanya. Sedangkan sedangkan pelanggaran yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan akan diangkat naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famalakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza. Dan dia yakin bahwa ada malaikat yang naik kepada Allah sambil membawa amalan seorang hamba. Demikian pula ada malaikat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan nikmat dan karunia kepada setiap hamba. Fa'aqbih biha min muqabalah. Maka sangat tidak pantas ketika bertemu dengan malaikat yang membawa rizki dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Tak pantas rasanya ketika seorang diangkat amalannya kepada zat yang telah menurunkan berbagai macam nikmat dan karunia kepadanya, ternyata amalan yang dibawa ke hadapan Allah adalah amalan yang buruk. Amalan tersebut merupakan kemaksiatan dan dosa. Maka itu adalah merupakan perkara yang sangat rendahan dan bentuk kekurang ajaran. Maka berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, al-amru tsalits, perkara yang ketiga dari aspek-aspek atau kiat-kiat berlepas diri dari dosa ini, yaitu ni'amullah subhanahu wa taala wa ihsanuh. Ya, yaitu apa? Kenikmatan dari Allah dan perbuatan baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fayastash'irul 'abdu ni'amallahi 'azza wa jalla al-katsirata 'alaihi. Maka hendaklah seorang hamba itu senantiasa mengakui dan meyakini serta merasakan bahwa nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepadanya itu begitu banyak, begitu melimpah. Saking banyaknya, saking melimpahnya sampai dia tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah curahkan kepadanya, walaupun dengan menggunakan alat hitung yang super canggih. Saking banyaknya dan saking melimpahnya nikmat yang Allah curahkan, sampai-sampai dia tidak bisa menyebutkan satu persatu dari nikmat-nikmat tersebut. Saking banyak dan saking melimpahnya nikmat yang Allah telah karuniakan kepadanya, sampai-sampai ya, dia tidak akan bisa untuk menyebutkan, ya, dan juga tidak bisa untuk menghitung, menentukan berapa sebetulnya jumlah dari nikmat yang Allah berikan. Tidak akan dia bisa mampu untuk mensyukuri satu persatu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam dua surah, dalam dua ayat, yaitu yang pertama surah Ibrahim dan yang kedua dalam surah An-Nahl. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah adalah zat yang akan memberikan, memperkenankan segala sesuatu yang kalian minta. Apapun yang kalian minta, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Tinggal bagaimana kita memperbagus usaha untuk meminta kepada Allah. Fa ahsinu fit talab. Karena kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala apa yang kita minta, segala apa yang kita mau. Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Tinggal bagaimana kita memperbaiki dan memperbagus usaha kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tersebut sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Karena para ulama jelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnul Qayyim, ya, dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, di mana, ya, para ulama jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba. Dengan syarat, ya, hamba tersebut memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Ketika seorang
ia memenuhi syarat-syarat diterimanya doa, maka niscaya doa tersebut pasti akan diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan 3 cara. Ya, jadi pengabulan doa itu ada tiga cara. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, Allah kabulkan sesuai dengan keinginan dan permintaan hamba tersebut. Misalkan seorang hamba berdoa, ya Allah, beri saya pekerjaan. Beri saya pekerjaan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya akan memberikan dan memperkenankan doa tersebut. Sehingga hamba ini yang meminta diberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta mobil. Ya. Maka Allah berikan dia mobil sesuai dengan permintaannya. Nah, ini cara yang pertama, yaitu ketika seorang meminta kepada Allah dan dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Kemudian yang kedua, ya cara yang kedua, yaitu ketika seorang meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan, namun pengabulannya Allah tunda. Pengabulannya Allah tunda sampai waktu yang Allah kehendaki, sampai waktu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa tersebut. Baik Allah tunda dan diakhirkan di dunia, ataupun juga Allah kabulkan doa tersebut kelak di akhirat. Jadi penundaannya bisa masih dalam keadaan hidup di dunia, tapi bisa juga penundaan tersebut Allah tunda sampai nanti di akhirat. Maka jangan gusar jemaah, jangan galau ketika mungkin bertahun-tahun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuluh-puluh kali rasanya kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi rasanya tidak ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan loyo, jangan lemah, jangan galau ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin belum mengabulkan doa tersebut. Karena bisa jadi ternyata apa yang kita minta Allah tunda, Allah simpan sebagai tabungan kita, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita minta nanti di akhirat. Dan kita yakin bahwasanya pemberian di akhirat tentunya lebih baik daripada apa yang akan atau apa yang kita dapatkan di dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita yakin bahwasanya kenikmatan di dunia sebesar apapun itu ada batasnya. Ada keterbatasan di dalamnya, baik dari segi durasi, dari segi kenikmatan, dari segi rasa, ada batasnya. Ya. Ketika belum memiliki, kita begitu berangan-angan, masya Allah ya, lihat orang punya mobil, begitu nikmatnya kayaknya, enak, kemana-mana enak, bisa bawa banyak keluarga kita. Panas nggak kepanasan, dingin hujan nggak kehujanan, begitu ya. Kalau sekarang naik motor, panas kehujanan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya. Naik motor apa? Panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya. Berangan-angan ingin punya kendaraan yang nyaman. Ketika Allah kabulkan, Allah berikan, Allah karuniakan, mungkin 1 bulan, 2 bulan masih masya Allah gitu ya. Wah enak juga ini naik mobil kemana-mana gitu ya. Lama kelamaan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun biasa saja. Bahkan mungkin bosen, bahkan kangen, rindu dengan masa-masa ketika masih bisa boncengan berduaan dengan istri tercinta. Nostalgia dengan istri tercinta naik motor akhirnya. Padahal punya kendaraan mobil. Nah, itulah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ada batasnya. Ya, kenikmatan dunia ada batasnya. Dari segi tadi durasinya yang mungkin terbatas, sebentar saja kita miliki, setelah itu ya dijual. Apalagi memang bisnisnya bisnis jual beli mobil gitu.
Ya. Ada batasnya. Demikian pula kenikmatan tersebut rasanya ada batas. Yang asalnya nikmat lama-lama berkurang, berangsur berkurang dan akhirnya biasa saja. Nah, ini kenikmatan dunia. Maka ketika Allah tunda, Allah jadikan tabungan kita nanti di akhirat, maka itu adalah merupakan bentuk karunia dari Allah. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Ya. Intinya fa ajmilu fit talab. Perbaguslah dalam meminta. Ya, perbaguslah dalam meminta. Nah, ini bentuk apa? Pengabulan doa yang kedua. Kemudian bentuk pengabulan doa yang ketiga yaitu pengabulan doa yang kita minta itu diganti dengan dijauhkannya kita atau diselamatkannya kita dari mara bahaya, dari musibah. Misalkan tadi ada seorang minta, ya Allah beri saya mobil. Terus mintanya gitu karena emang berhasrat, sangat ingin sekali ngelihat teman-temannya semua udah pakai kendaraan roda 4 semua. Ya. Kemudian suatu kali ya di siang hari naik motor, ya tiba-tiba di belakang ada truk ngebut, rem-remnya blong gitu ya. Nyelip dia. Tinggal mungkin 1 senti lagi. Ya kalau kena hajar selesai mungkin. Kalau kena ketabrak kendaraan tersebut, truk tersebut, maka bisa jadi mungkin nyawanya melayang atau bisa jadi apa? Masuk rumah sakit dan biayanya ratusan juta. Maka ini hakikatnya adalah bentuk apa? Bentuk pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena Allah lebih tahu, bukan mobil yang kita perlukan, tapi apa? Keselamatan dari musibah tersebut yang sangat kita butuhkan. Ala kulli hal jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Yang harus kita yakini bahwa seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah, maka Allah sangat tidak ingin ketika hamba tersebut menurunkan kedua tangannya dalam keadaan tangan kosong. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba tersebut dengan syarat hamba tersebut memenuhi syarat-syarat dari dikabulkannya doa. Baik. Maka ya, tanamkan dalam hati kita bahwa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Tidak bisa terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan apabila kalian ingin menghitung, membilang nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merupakan orang yang zalim lagi ingkar terhadap nikmat. Nikmat banyak, nikmat melimpah, tapi lupa akan nikmat yang telah Allah berikan. Gara-gara mungkin 1, 2, 3 doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ya. Sampai-sampai berucap, punya dosa apa saya? Orang lain berdoa dikabulkan, saya enggak. Nah ini ingkar, kufur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan walaupun tidak kita minta. Lebih banyak mana jamaah? Permintaan yang kita minta untuk dikabulkan oleh Allah atau nikmat yang tidak kita minta tapi Allah beri? Lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Nih. Kemudian ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jikalau kalian ingin menghitung dan membilang nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fayahdharu an yuqabila hadzal ihsana bil isaah. Maka hendaklah setiap hamba waspada, berhati-hati jangan sampai ya, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan perbuatan buruk, dengan perbuatan dosa, kemaksiatan. Fallahu azza wa jalla yusbighu alaihi ni'am. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak mencurahkan kenikmatan.
telah begitu menyempurnakan dan melapangkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa huwa yuqabiluha bil isaati wal ma'siyah. Maka tidak pantas seorang hamba malah membalas kebaikan yang bertubi-tubi tersebut dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau At-Tawwabin menyebutkan sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada beliau, kepada Ibrahim bin Adham, seraya berkata, "Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi, fa'rid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidhan liqalbi." Wahai Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq ini kunyahnya dari Ibrahim Adham, Ibrahim bin Adham. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya aku itu sekarang dalam keadaan lalai. Hatiku lalai dari ibadah kepada Allah. Hatiku lalai dari zikir kepada Allah. Hatiku lalai dari taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan aku nasihat. Nah, jadi ketika kita galau, ketika kita gusar, hati kita tidak tenang, ya. Ketika hati kita mulai futur, mulai melemah, mulai loyo dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, cari orang yang kita percaya untuk kita mintai nasihat kepadanya. Karena kita sangat butuh nasihat, jemaah. Kita sangat butuh yang namanya nasihat, wasiat. Jadi ketika ada saudara-saudara kita tanpa diminta memberikan nasihat kepada kita, jangan marah, jangan baper. Karena itu adalah bentuk sayang, bentuk cintanya saudara kita terhadap kita. Kalau saudara kita enggak cinta, maka dia akan biarkan kita. Ketika melihat kita berdosa, dia biarkan kita, dia bergelimpang dengan dosa tersebut. Kalau dia tidak cinta, maka dia akan biarkan kita lalai. Ya, maka kalau ada saudara kita, ya, memberikan nasihat kepada kita, kasih dia hadiah. Kasih dia hadiah. Karena itu adalah bentuk cintanya dia. Bentuk cinta dia kepada kita. Perhatiannya dia kepada kita. Nah, demikian pula kalau kita perlu, maka cari orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Apalagi sekarang di zaman era modern sekarang begitu mudah menghubungi orang lain, ya, menghubungi saudara kita. Tanpa bersua, tanpa berjumpa bisa kita mintai nasihat darinya. Maka lelaki ini berkata, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya saya sekarang lalai. Sekarang saya lalai, maka berikan saya nasihat yang bisa, ya, mencegah saya dari kelalaian tersebut, yang bisa menyelamatkan hati saya dari kelalaian tersebut." Faqala lahu, maka Abu Ishaq Ibrahim bin Adham berkata, "In qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun." Kalau kamu menerima 5 perkara dan kamu mampu untuk menjaga 5 perkara ini, atau bisa mampu untuk melakukan 5 perkara ini, maka kemaksiatan enggak akan berpengaruh kepadamu. Lazatnya kemaksiatan tidak akan mencelakaimu. Artinya kamu boleh bermaksiat kalau bisa melakukan 5 perkara ini, kata beliau. Maka lelaki ini berkata, "Hati ya Aba Ishaq." Sebutkan wahai Abu Ishaq. Maka Abu Ishaq berkata, "Ammal ula," yang pertama, "Fa idza aradta an ta'siyallaha 'azza wa jalla fala ta'kul rizqahu." Kalau kamu ingin bermaksiat, jiwamu begitu kuat mendorongmu untuk bermaksiat, maka jangan kamu sekali-kali makan dari rizki yang Allah berikan. Maka orang ini berkata, "Famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqi." Kalau gitu, saya makan dari mana? Sedangkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya merupakan rizki dari Allah. Maka Abu Ishaq berkata, "Ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'si." Wahai, ya duhai, apakah pantas kalau begitu kita makan dari rezeki Allah tapi kita lancang bermaksiat kepada
kepada Allah. Nasihat balighah jemaah. Nasihat yang sangat luar biasa. La, kata dia. Tentu tidak pantas. Hati tsaniyah, sebutkan yang kedua. Maka Ibrahim melanjutkan nasihatnya, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladih. Kalau kamu ingin bermaksiat, akan melakukan maksiat, maka jangan kamu tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rajul, orang tersebut berkata, hadhihi a'dham minal ula. Ini lebih besar lagi daripada yang pertama. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Padahal apa? Dari mulai ujung timur sampai ujung barat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana saya bisa tinggal? Maka ya Ibrahim berkata, ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'si. Wahai, ya duhai, apakah pantas kalau begitu? Kamu makan dari rezekinya, kamu tinggal di negeri-negeri yang Allah ciptakan, di atas muka bumi yang Allah ciptakan, tapi kamu lancang bermaksiat. Maka orang itu berkata lagi, la, enggak pantas. Hati tsalitsa, sebutkan yang ketiga. Maka Ibrahim berkata, idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu itu berada di bawah rezeki Allah, kamu tinggal di atas muka bumi ciptaan Allah, milik Allah, maka kalau kamu ingin bermaksiat, cari tempat di mana tempat tersebut tidak bisa dilihat oleh Allah. Cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat tempat tersebut. Allah tidak bisa melihat perbuatan kamu di tempat tersebut. Maka bermaksiatlah di tempat tersebut. Maka lelaki ini berkata, kaifa hadza? Bagaimana ini? Wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Padahal Allah bahkan tahu dan memperhatikan segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Allah tahu tentang seekor semut hitam yang berjalan di atas bongkahan batu besar berwarna hitam di bawah kegelapan malam. Allah tahu ada berapa semut itu. Allah tahu mana yang jantan, mana yang betina. Yang sangat-sangat tersembunyi seperti itu pun Allah tahu. Bahkan apa yang terbertik dalam hati kita pun Allah tahu. Maka kata dia, gimana saya bisa bermaksiat dalam keadaan tersebut? Ya hadza, kata Ibrahim, wahai orang ini, afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sihi wa huwa yaraka wa yara ma tujahiru bihi. Maka apakah pantas sekiranya kamu makan dari rezekinya, kamu tinggal di buminya Allah, kemudian kamu bermaksiat, padahal Allah mengetahui kamu, Allah melihat tindak tandukmu, Allah melihat apa yang kamu singkap dan apa yang kamu sembunyikan. Maka dia lagi berkata, la. Hati rabi'ah, sebutkan yang keempat wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala lillahi amalan salihah. Perkara yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, maka bilang kepadanya, tunggu dulu, tunda dulu kematian saya, sehingga aku bisa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, sehingga aku bisa beramal kepada Allah dengan amal yang saleh. Maka orang ini berkata, la yaqbalu minni, enggak mungkin malaikat itu nurut ucapanku. Enggak mungkin malaikat itu nurut ucapanku. Maka Ibrahim berkata, ya hadza, wahai orang ini, afa anta idza lam taqdir an tadfa ankal maut litatuba wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal ikhlas. Apakah kamu ketika tidak mampu untuk menolak datangnya kematian agar kamu bisa mendapatkan kesempatan bertobat, dan kamu tahu
bahwasanya ketika kematian datang maka tidak akan ada penundaan lagi setelahnya. Maka tentunya kamu tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari dosa. Maka orang ini berkata, hatil khamisah, sebutkan yang kelima wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, ya, semakin bergemuruh hati lelaki ini yang minta nasihat, nasihatnya malah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Mau nggak mau memang harus meninggalkan dosa. Maka Ibrahim berkata, idza ja'at kazzabaniyah yaumal qiyamah liya'khudhuka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Kalau nanti malaikat zabaniyah yang bertugas menyeret manusia, mencampakkan manusia ke dalam neraka pada hari kiamat nanti, malaikat zabaniyah datang kepadamu untuk memasukkanmu ke dalam neraka, maka jangan mau pergi dengannya. Maka orang ini berkata, la tada'unani wala yaqbaluna minni. Mereka enggak akan mungkin membiarkan saya. Mereka enggak akan mungkin mengikuti perkataan saya. Maka Ibrahim berkata, fa kaifa tarjun najata idzan? Kalau begitu, kamu sudah tahu bagaimana menyelamatkan diri darinya. Maka orang ini berkata, ya Ibrahim, hasbi, ana astaghfirullah wa atubu ilaihi. Orang ini berkata, cukup, wahai Ibrahim. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah. Maka catat jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, 5 perkara tadi. Wasiat yang sangat-sangat luar biasa dari seorang ulama rabbani, seorang yang tajam fikirannya, seorang yang sangat luar biasa perkataannya. Yang mana apabila 5 perkara tadi kita camkan baik-baik, kita catat baik-baik, kita masukkan dalam sanubari kita patri dalam hati kita, niscaya 5 perkara tadi akan bisa mengubah cara pandang kita dalam dunia. 5 perkara tadi bisa benar-benar menjadi rem, menjadi perisai, pelindung bagi kita dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, ar-rabi', yang keempat, masyhadul ghadabi wal intiqam. Yang keempat, kiat yang keempat untuk berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan adalah memunculkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka. Allah memiliki sifat pembalasan, membalas. Fa innar Rabb ta'ala idza tamadal 'abdu fi ma'siyatihi ghadib. Karena Allah tabaraka wa taala apabila melihat hambanya terus-menerus bergelimpang dengan dosa dan kemaksiatan, maka Allah bisa murka. Wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai'un fadlan an hadzal 'abd adh-dha'if. Dan apabila Allah murka, apabila Allah marah, maka tidak ada seorang pun yang bisa sanggup untuk melawannya. Tidak akan ada yang bisa sanggup untuk menahannya. Apalagi hamba yang lemah itu. Apalagi seperti kita hamba yang lemah. Nah, inilah perkara yang keempat, kata Syekh Abdul Razak, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa murka, bisa marah, dan akhirnya ketika Allah murka dan marah kepada seorang hamba, Allah akan memberikan pembalasan dan siksaan kepadanya. Allahu azza wa jalla yaskhatu wa yaghdab mimman asah. Karena Allah akan marah, Allah akan murka kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Maka apabila mereka sudah membuat murka kepada kami, kata Allah, maka kami akan menghukum mereka.
Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-55. Fa idza haddathat an-nafsu sahibaha bil ma'siyah. Maka kalau jiwa al-ammaratu bis-su', jiwa yang memerintahkan kepada keburukan itu sudah mendorong pemiliknya untuk bermaksiat, falyadhkur, maka ingatlah ghadaballahi wa intiqamahu alladzi la yuqawimuhu syai'un. Fa kaifa bihadzal 'abdid dha'if. Maka ingatlah kemurkaan Allah. Ingatlah kemarahan Allah. Ingatlah bahwa ketika Allah menghukum seseorang, ketika Allah murka kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Apalagi seorang hamba yang lemah. Apalagi seorang hamba yang lemah. Wallahu ta'ala yaqul, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-81, "Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Maka barang siapa yang ditimpa kemurkaanku, ditimpa kemarahanku, maka sungguh dia binasa, kata Allah. Falyahdharil 'abdu, maka seorang hamba hendaknya senantiasa waspada. Senantiasa berhati-hati min fi'li mujibati hululi ghadabillahi alaihi. Waspada, hati-hati dari melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan menimpakan kemurkaan dan kemarahan Allah terhadapnya. Hendaklah seorang hamba untuk benar-benar waspada terhadap sebab-sebab kecelakaan baginya dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah perkara yang keempat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana sampai perkara keempat ini perkara yang sangat luar biasa, yang sangat bisa membantu kita untuk menjauhkan diri dan melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Adapun perkara yang kelima, yaitu perasaan atau memunculkan rasa kehilangan. Memunculkan rasa kehilangan ketika bermaksiat kepada Allah atau hendak bermaksiat kepada Allah. Maka munculkan rasa kehilangan. Apa yang dimaksud dengannya? InsyaAllah kita akan bahas yang kelima ini di pertemuan selanjutnya. Untuk perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita bahas di pertemuan kita kali ini bermanfaat, khususnya bagi pembicara dan umumnya bagi jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, sehingga dengan itu bisa kita ilmui, bisa kita fahami dan akhirnya bisa kita amalkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang bisa kita bahas jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Sisa waktu mungkin beberapa menit apabila ada yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin didiskusikan, silakan sebelum kita tutup majelis ini. Allahu a'lamu bishawab. Ya, kalau nggak ada mungkin kita tutup saja majelis kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh khususnya di bulan Ramadan ini, dan juga agar kita bisa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kepadanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita, atas segala kealfaan kita, atas segala kelalaian kita, sehingga kita kelak di akhirat akan menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.